wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Maulana Husain dengan NIM 221104040002. Prodi Sejarah Peradaban Islam. Di sini saya akan membuat video mengenai politik pada masa Orde Lama untuk memenuhi tugas ilmu pengantar politik yang diampu oleh Bapak dosen Mawardi Purbo Sanjoyo. Masa Orde Lama adalah periode dalam sejarah politik Indonesia yang berlangsung dari tahun 1945 hingga 1966. Pada masa ini, politik di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk perjuangan kemerdekaan, pembentukan negara, dan perkembangan sistem politik yang kemudian disebut sebagai demokrasi terpimpin oleh Presiden Soekarno. Berikut adalah beberapa ciri dan peristiwa politik pada masa Orde Lama. Proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya dari penjajahan Belanda. Ini menjadi titik awal politik di Indonesia yang melibatkan perjuangan kemerdekaan dan pengorganisasian nasional. Sistem politik. Pada awalnya, Indonesia menerapkan sistem politik parlementer dengan mengadopsi konstitusi Belanda tahun 1949. Namun, pada tahun 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden yang menggantikan sistem parlementer dengan demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin menekankan kepemimpinan sentral yang kuat dan partisipasi massa dalam proses pengambilan keputusan. Selanjutnya, nasionalisasi industri. Pemerintahan Orde Lama melakukan nasionalisasi terhadap perusahaan-perusahaan asing, terutama perusahaan Belanda. Tujuan nasionalisasi ini adalah untuk memperoleh kendali negara atas sumber daya ekonomi dan mengurangi pengaruh asing di Indonesia. Yang selanjutnya, adanya konflik ideologi pada masa Orde Lama. Pada masa Orde Lama terdapat konflik ideologi antara nasionalis yang dipimpin oleh Presiden Soekarno dan kaum komunis yang terorganisir dalam Partai Komunis Indonesia atau yang dikenal dengan istilah PKI. Konflik ini mencapai puncaknya pada tahun 1965, yaitu pada peristiwa Gestapo yang mengakibatkan pengambil-alihan kekuasaan oleh militer. Indonesia pada masa Orde Lama mengadopsi kebijakan luar negeri bebas aktif yang diprakarsai oleh Presiden Soekarno. Kebijakan ini menentukan netralitas Indonesia dalam konflik Blok Barat Timur selama Perang Dingin dan mempromosikan kerjasama di antara negara-negara dunia. Terjadinya krisis ekonomi pada tahun 1960-an, Indonesia mengalami krisis ekonomi yang disebabkan oleh kebijakan ekonomi yang tidak efektif, meningkatnya inflasi, dan pertumbuhan yang tidak seimbang. Krisis ini menjadi salah satu faktor yang memperlemah pemerintahan Orde Lama pada tahun 1966. Presiden Soekarno digulingkan oleh militer dan digantikan oleh Jenderal Soeharto yang memulai masa Orde Baru. Periode Orde Lama berakhir dengan perubahan politik yang signifikan di Indonesia. Pada awalnya,
Indonesia menerapkan sistem politik parlementer dengan mengadopsi konstitusi Belanda tahun 1945. Namun pada tahun 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan parlementer dengan demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin adalah sebuah konsep politik yang dikembangkan oleh Presiden Soekarno. Sistem ini menekankan kepemimpinan sentral yang kuat dan partisipasi massa dalam proses pengambilan keputusan. Pemerintah menjadi lebih terpusat di tangan presiden, dengan partai politik yang lebih lemah dan lembaga legislatif yang memiliki peran yang terbatas. Dalam sistem demokrasi terpimpin, Soekarno mendirikan lembaga yang bernama Dewan Nasional yang menjadi pusat kekuasaan politik. Dewan Nasional ini terdiri dari berbagai kelompok dan organisasi masyarakat yang dipilih oleh Soekarno sendiri, termasuk partai politik, serikat buruh, organisasi petani, organisasi pemuda, dan yang lain-lain. Dalam prakteknya, demokrasi terpimpin dianggap oleh kritikus sebagai bentuk otoriterisme yang membatasi kebebasan politik dan mempersempit ruang demokrasi. Kekuasaan politik yang terpusat di tangan presiden, termasuk kekuasaan dalam mengangkat dan memberhentikan anggota Dewan Nasional, membatasi peran lembaga legislatif dan partai politik. Penggunaan kekerasan politik juga seringkali terjadi untuk membungkam oposisi politik. Selain itu, sistem politik pada masa Orde Lama juga terpengaruh oleh peran PKI, yaitu Partai Komunis Indonesia. PKI pada awalnya mendukung pemerintahan Soekarno dan menjadi partai politik terbesar di Indonesia. Namun setelah peristiwa G30 PKI pada tahun 1965, PKI dinyatakan sebagai pihak yang bertanggung jawab dan dikecam oleh rezim baru yang berkuasa, yaitu Orde Baru di bawah Jenderal Soeharto. Faktor-faktor seperti kebijakan moneter yang longgar, defisit anggaran, dan ekspansi moneter yang berlebihan menyebabkan kenaikan harga dan penurunan daya beli. Korupsi dan ketidakstabilan politik yang merajalela dan tidak kestabilan politik pada masa Orde Lama juga berdampak negatif terhadap ekonomi. Korupsi menghambat pertumbuhan ekonomi, mengurangi investasi, dan menciptakan iklim bisnis yang tidak kondusif. Ketidakstabilan politik, terutama pada masa peralihan dari sistem parlementer ke demokrasi terpimpin, juga menciptakan ketidakpastian yang mempengaruhi kegiatan ekonomi. Untuk mengatasi krisis ekonomi pada masa Orde Lama, beberapa upaya dan solusi diusulkan. Antara lain reformasi kebijakan ekonomi. Diperlukan reformasi kebijakan ekonomi untuk mengurangi intervensi pemerintah yang berlebihan dalam sektor ekonomi. Kebijakan yang mendukung sektor swasta dan usaha kecil menengah perlu diperkuat. Diversifikasi ekonomi dan promosi industri yang lebih maju juga harus menjadi prioritas. Stabilitas moneter dan pengadilan inflasi. Stabilitas moneter dan pengadilan inflasi diperlukan. Kebijakan moneter yang konsisten untuk mengendalikan inflasi. Pemerintah harus memperbaiki manajemen keuangan, mengurangi defisit anggaran, dan meningkatkan kebijakan yang mendukung stabilitas mata uang. Selanjutnya yaitu pemberantasan korupsi. Diperlukan langkah-langkah tegas untuk memberantas korupsi dalam semua tingkatan pemerintahan. Perbaikan tata kelola pemerintahan,
penegakan hukum yang kuat, dan peningkatan transparansi dan akuntabilitas akan membantu memulihkan kepercayaan investor dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Peningkatan investasi dan perbaikan infrastruktur pun diperlukan dalam sektor produktif dan perbaikan infrastruktur dan mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Pemerintah harus menciptakan iklim investasi yang kondusif dan meliberalisasi regulasi yang menghambat investasi. Stabilitas politik yang kuat dan ketidakpastian politik yang dikurangi akan memberikan kepastian bagi pelaku bisnis atau investor. Pembangunan kelembagaan politik yang kuat, penegakan hukum yang adil, dan partisipasi politik yang inklusif dan membantu menciptakan stabilitas politik yang diperlukan untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi krisis ekonomi pada masa lama terbatas, dan berakhirnya krisis ekonomi menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi perubahan politik dan pemulihan Presiden Soekarno oleh Soeharto pada tahun 1966.